Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, saya ingin ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe ya channel di bawah ini. Karena subscribe itu gratis. Dan pastikan teman-teman semua sebelum menonton video selanjutnya, pastikan teman-teman semua sudah like video ini dan silakan di-share, dibagikan ke teman-teman lainnya jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kembali terkait pinjaman online yang di beberapa hari kemarin ada upaya penggerbakan ya dari aparat kepolisian di salah satu tempat markasnya para pinjaman online yang tentunya ini meresahkan masyarakat ya. Nah, kita akan ada beberapa aplikasi, setidaknya ada 23 aplikasi yang diamankan oleh aparat kepolisian saat penggerebekan saat itu. Nah, kita akan bacakan aplikasi mana saja yang diamankan oleh aparat kepolisian, ya aplikasi pinjaman online mana saja yang diamankan oleh aparat kepolisian, dan apakah teman-teman salah satunya menggunakan aplikasi tersebut ya. Namun sebelumnya kita akan baca beritanya terlebih dahulu dari kompas.com ya dengan judul 23 aplikasi pinjol ilegal saat penggerebekan ya di Yogyakarta. Ya, kita akan baca beritanya kompas.com. Pasca penggerebekan kantor pinjaman online atau pinjol di sebuah ruko di wilayah Samirono, Catur Nunggal, Kecamatan Depok, Kota Yogyakarta, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan juga mengamankan 89 pegawai kantor pinjol ilegal itu untuk dimintai keterangan. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Ajun Komisaris Polda Jabar Roland Ronaldi mengatakan ada 23 aplikasi pinjaman online ilegal dalam perusahaan yang digerebek itu. Hanya ada satu di antaranya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari 23 itu, satu yang legal. Ini kata Roland di Mapolda Jabar, Jumat 15 Oktober 2021. Disinggung soal beberapa uang yang dipinjamkan setiap aplikasi pinjol tersebut kepada nasabahnya, Roland mengaku bahwa hal itu masih didalami. Belum sampai situ karena kita baru datang, tapi kita didalami dulu terkait itu bagaimana peranannya masing-masing, kita sedang dalami dalam pemeriksaan. Ya, kita akan bahas beberapa aplikasi atau 23 aplikasi yang diamankan oleh Polda Jabar saat penggerebekan di Depok kemarin ya. Nah, berdasarkan pemeriksaan sementara, adapun aplikasi pinjol yang dioperasikan oleh puluhan orang itu diantaranya yang pertama nih, simak baik-baik ya, apakah teman-teman ini menggunakan aplikasi ini atau tidak ya. Nah, ini merupakan aplikasi yang turut diamankan oleh aparat kepolisian. Yang pertama, aplikasi Walin ya. Kemudian yang kedua, aplikasi Tunai CPT. Kemudian yang ketiga, aplikasi Dana Tercepat. Yang keempat, aplikasi Pinjam Uang. Aplikasi yang kelima, Kantong Uang. Aplikasi keenam, Sumber Dana. Ya, ini simak baik-baik ya. Kemudian aplikasi ketujuh, Wadah Pinjaman. Aplikasi ke-8 yaitu adalah Saku 88. Aplikasi ke-9, Pahlawan Pinjaman. Aplikasi 10, Pinjaman Teman. Aplikasi 11, Kredit Kita. Aplikasi yang ke-12, Bos Duit. Yang ke-13, Moneygain. Kemudian yang ke-14, Dokuku. Ini kayaknya nggak asing ya, Dokuku ini. Aplikasi ke-15, Daily Credit. Yang ke-16, Tarik Tunai. Ini Tarik Tunai ini kayaknya juga nggak asing ya. Ke-17, Uang Instan. Kemudian ke-18, Tunai Gesit. 19, Kapten Pinjam. 20, Dana Harapan. 21, Duit Langit. 22, Koin Zone. 23, Saku Uang. Dan 24 dan satu aplikasi terdaftar dalam OJK bernama
One Hop ya. Ini aplikasi yang terdaftar di OJK yang turut diamankan saat itu, yaitu adalah One Hop ya. Dalam kasus ini, polisi tetapkan pasal 48 junto pasal 22 ayat 2 dan atau pasal 45 junto pasal 29 UU ITE nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE nomor 11 tahun 2018. Kemudian dan atau pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Diberitakan sebelumnya, unit kelima Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar mengungkap pinjol ilegal. Puluhan orang pun berhasil diamankan petugas. Direktur Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman mengatakan bahwa kantor pinjol ini membawahi puluhan aplikasi pinjol. Jadi satu kantor ini banyak sekali aplikasi yang dibawahinya. Ada 23 aplikasi pinjol ilegal dan satu terdaftar di OJK, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi. Pengungkapan ini berdasarkan laporan korban pinjol berinisial TM dengan nomor laporan LPB, B2B, dan lain seterusnya. Saat ini korban dalam kondisi depresi karena tekanan pinjol dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ini jadi dampak dari pinjaman online ini juga bisa membuat seseorang depresi. Namun kembali lagi ini ya kembali ke orangnya itu ya, karena dia memang sudah mengambil resiko untuk meminjam di pinjaman online. Nah, ini resiko dia ya sebagai pinjaman yang namanya hutang ya harus tetap dibayar. Namun ya bagi teman-teman semua lah yang ingin kalau bisa jangan sampai terjerat pinjaman online ya. Hindari pinjaman online. Kalaupun memang tidak bisa, paling mentok ya, harus digunakan sebijaksana mungkin ya. Kalau bisa gunakan, kalau himbauan dari OJK ini bagi masyarakat, harap gunakan fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku kolektor pinjol berada di Yogyakarta. Ditreskrim Sus kemudian berangkat ke lokasi tersebut, bekerja sama dengan Polda DIY, akhirnya menggerebek sebuah ruko di wilayah Samirono, Catur Nunggal, Kecamatan Depok, Kota Yogyakarta. Saat digerebek, polisi mendapatkan praktik pinjol dan penagihan di kantor tersebut. Sebanyak 89 orang diamankan termasuk barang bukti sebanyak 105 ponsel dan juga komputer. Nah, itu berita yang barusan kita baca dari kompas.com, di mana beberapa hari yang lalu Polda Jabar ini menggerebek satu perusahaan, satu tempat, di mana Polda Jabar ini berhasil mengamankan 23 aplikasi yang digunakan oleh oknum tersebut atau oleh para pinjol ya. 23 aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi, dan satu adalah aplikasi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan berita dari Kompas ini, yaitu adalah aplikasi One Hop ya. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi yang ilegal tadi yang saya sebutkan tadi, ini kabar baikkah atau kabar burukkah bagi teman-teman? Karena bisa jadi nih teman-teman ini bisa auto lunas ya, karena ini merupakan aplikasi pinjaman online yang ilegal dan tentunya melanggar hukum ya. Nah, itu dia 23 aplikasi yang turut diamankan oleh kepolisian saat penggerebekan di daerah Jawa Barat ya oleh Mapolda Jabar. Ada diantaranya 23 aplikasi dan satu aplikasi, total 23 ilegal, satunya masih terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dari berita ini bisa kita simpulkan bahwa saat sekarang ini ya banyak sekali, marak sekali aplikasi-aplikasi pinjaman online yang barangkali tidak diketahui oleh masyarakat apakah ini aplikasi terdaftar atau tidak di Otoritas Jasa Keuangan ya, karena memang di masa sulit ini banyak sekali masyarakat yang sangat membutuhkan biaya atau kekurangan dana, sehingga berpikir secara pintas untuk menggunakan aplikasi pinjaman online yang tentunya ini sangat meresahkan masyarakat ya, apalagi aplikasinya
aplikasi ilegal atau tidak resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya. Namun apapun itu, aplikasi legal ataupun legal ya, diusahakan bagi teman-teman ini hindarilah pinjaman online ataupun pinjaman secara konvensional ya. Carilah kalau memang pun mentok ya, cari pinjaman ke tetangga, saudara, kerabat, ataupun cari pinjaman yang syariah ya, yang tidak berbasis riba. Nah, supaya ini tidak merugikan teman-teman sekalian ya. Karena ini dari berita yang kita baca ini ya, ada ini kan penggerebekan ini hasil dari laporan salah satu korban yang berinisial TM tadi yang depresi karena tekanan dari debt collector ataupun kolektor yang terus menekan nasabah ini untuk terus membayar hutangnya yang gagal bayar. Nah, ini merupakan risiko yang harus diterima memang sebenarnya bagi si korban tadi, karena dia sudah mengambil resiko untuk meminjam di aplikasi pinjaman online. Oke teman-teman, itu saja video kita pada hari ini ya, terkait 23 aplikasi yang turut diamankan oleh Polda Jabar saat penggerebekan saat itu ya. Ini merupakan, apakah ini kabar gembira bagi nasabah dari aplikasi pinjol ilegal ini ataupun kabar apa ya, karena ini barangkali auto lunas ya, karena ini sudah diamankan dan juga sudah tidak terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan ya. Namun apapun itu, kalau yang namanya hutang ya harus tetap dibayar ya teman-teman, karena yang namanya hutang itu pasti akan dibawa sampai akhirat ya. Jadi bagi teman-teman semua, kalau bisa dihindari yang namanya pinjaman online, carilah pinjaman konvensional seperti ke kerabat, saudara, teman, tetangga, orang tua, dan lain sebagainya, supaya kita bisa lebih terhindar dari tekanan-tekanan dari debt collector ya. Oke, itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silakan komentar di kolom komentar jika ada pengalaman teman-teman semua terkait pinjaman online ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.